Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Ada teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semua sehat-sehat ya. Nah, barusan tadi Miss Farah habis menghitung kira-kira ini sudah Ramadan di hari keberapa ya? Ternyata hari ini memasuki hari ke-11 di bulan Ramadan. Teman-teman masih semangat puasanya? Amin, semangat terus ya. Meskipun kita berpuasa, kita tetap harus melaksanakan aktivitas seperti biasa. Jangan males-malesan, jangan hanya tiduran. Kita isi waktu luang kita untuk beribadah dan juga boleh bermain dengan yang ada di rumah. Boleh sama bunda, boleh sama kakak ataupun adik. Nah, hari ini Miss Farah mau ajak teman-teman untuk tebak-tebakan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan nama sholat sunnah yang dilaksanakan di malam hari? Nah, sholat sunnah ini biasanya dilakukan setelah sholat isya dan hanya dilakukan di bulan Ramadan. Huruf pertamanya adalah huruf T. Ada yang tahu? Ya betul, sholat tarawih. Nah, teman-teman tahu bedanya sholat duha dan juga sholat tarawih? Dua-duanya adalah sholat sunnah ya teman-teman ya. Kalau sholat duha dilaksanakan di siang hari sebelum sholat zuhur berkumandang. Nah, kalau sholat tarawih ini dilaksanakan malam hari setelah sholat isya. Nah, bedanya lagi kalau sholat duha bisa dilakukan di bulan apa saja selama setahun penuh nih misalnya. Tapi kalau sholat tarawih hanya bisa dilakukan di bulan Ramadan. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman ada yang merasa sedih ya, karena untuk di Ramadan tahun ini kita belum bisa sholat tarawih di masjid. Ya, karena dengan adanya virus corona ini, kita dianjurkan untuk beribadah cukup di rumah saja. Nah, meskipun teman-teman sholat di rumah saja, teman-teman masih bisa sholat berjamaah bersama ayah dan bunda di rumah ya. Oh ya, Miss Farah punya salah satu kisah dari Rasulullah SAW tentang sholat tarawih. Teman-teman mau dengar? Oke teman-teman, hari ini Miss Farah mau sedikit bercerita tentang kisah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sholat tarawih. Dikisahkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, peristiwa ini terjadi pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Di malam itu, Rasulullah SAW berjalan menuju masjid. Ia berniat untuk melakukan sholat tarawih di sana. Di sana ada beberapa orang yang juga ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Hal ini tentu saja didengar oleh banyak orang-orang, sehingga pada malam selanjutnya, sebagian sahabat Rasulullah yang tidak ikut pada malam sebelumnya hadir. Di malam kedua ini, jamaahnya ternyata lebih banyak dari malam sebelumnya, Masya Allah. Di malam ketiga, masjid semakin penuh sesak dengan jamaah yang sedang menanti Rasulullah. Akan tetapi, Rasulullah SAW tidak keluar dari rumahnya. Kenapa ya? Pada akhirnya, Rasulullah mengabarkan bahwa beliau mengetahui keinginan para sahabat untuk sholat tarawih bersamanya. Akan tetapi ia khawatir jika nanti Allah akan menurunkan wahyu yang berisi perintah bahwa sholat tarawih ini akan dijadikan wajib. Maka Rasulullah memilih untuk melakukan sholat tarawih di rumah saja. Menurut Rasulullah, jika Allah menjadikan sholat tarawih ini sebagai sholat wajib, hal ini tentu saja akan memberatkan umat-umatnya. Sikap diam diri di rumah yang ditunjukkan Rasulullah menunjukkan rahmat, kasih sayang, dan perhatian Rasulullah SAW kepada umat-umatnya.
Nah, jadi seperti itu ceritanya teman-teman. Meskipun sholat tarawih ini adalah sholat yang istimewa karena hanya ada di bulan Ramadan, tidak harus dilakukan di masjid ya teman-teman. Bisa juga dilakukan di rumah seperti apa yang sudah Nabi Muhammad lakukan juga. Nah, meskipun sholatnya hanya di rumah, ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan nih. Di antaranya adalah sebelum sholat kita harus, ya betul, berwudu untuk membersihkan hadas-hadas kecil. Nah, selain berwudu, harus memakai pakaian yang bersih. Nah, selain pakaian yang bersih juga, alat-alat sholatnya juga harus bersih. Nah, kebanyakan orang ini di bulan Ramadan lebih sering menggunakan alat sholatnya untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Maka dari itu, jangan heran kalau misalnya alat sholatnya jadi cepat bau. Kira-kira kalau misalnya alat sholatnya jadi cepat bau, kita harus apa ya? Iya, harus lebih sering dicuci supaya lebih bersih dan juga lebih wangi. Ketika alat sholatnya bersih dan wangi, sholatnya insya Allah akan lebih khusyuk. Nah, gimana teman-teman ceritanya seru? Nah, Miss Farah mau tanya nih sama teman-teman, gimana pengisian Ramadan jurnalnya masih berjalan? Tetap semangat ya untuk terus mengisinya, jangan sampai ada yang terlewat hari-harinya. Nah, selain itu, goodiesnya juga harus terus diisi ya teman-teman ya. Gambar sesuai dengan apa yang teman-teman sudah lakukan di rumah. Sekian dari Miss Farah, tetap semangat terus puasanya ya, dan lakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy everyone. Ya akhi, ya ukhti, salam salam.